Tidak seperti anak muda pada umumnya, seorang mahasiswi di Karawang memilih jalan berbeda. Ia membangun bisnis dari sampah. Berawal dari pengalaman di lapangan, Elisa Bangun melihat potensi dari sampah non-organik yang selama ini terabaikan. Dari sini, ia mengembangkan daur tanggung untuk menghubungkan pemulung dengan mitra usaha. Setiap minggunya, puluhan hingga ratusan pemulung terlibat dalam pengumpulan dan pemilihan sampah, lalu didistribusikan ke pabrik untuk didaur ulang. Hasilnya, sampah yang semula tak bernilai, kini menjadi sumber penghasilan. Dari tangan anak muda, sampah tak lagi sekedar limbah, melainkan peluang yang menghidupi sekaligus menjaga lingkungan. Baik pemirsa, kita langsung saja akan mengulasnya bersama dengan Elisa Bangun selaku founder dari Daur Tanggung. Halo, selamat siang. Apa kabar, Kak Elisa? Selamat siang Kak Lintang, kabar baik. Baik, Kak Elisa luar biasa sekali loh. Ini anak muda ada yang mau bekerja, maksudnya tidak melihat begitu ya. Ini pekerjaannya konvensional atau seperti apa. Tapi kamu tuh mau terjun langsung ke pekerjaan yang mungkin banyak dari mereka yang masih yang tidak aware seperti itu ya di pengelolaan sampah. Ini aku jadi penasaran seperti apa sih sebenarnya apa yang menarik kamu untuk bekerja di bagian pengelolaan sampah? Oke, baik. Sebelumnya terima kasih Kak Lintang untuk pertanyaannya. Baik, mungkin dari saya pribadi karena berlatar belakang pengalaman saya sebelumnya ya. Jadi kebetulan pada saat saya kuliah di awal-awal semester, saya merupakan penerima beasiswa dari Pertamina Foundation. Nah, dari sana kebetulan dari Pertamina Foundation itu mengkhususkan untuk para penerima beasiswanya itu untuk melakukan aksi lingkungan. Sehingga setiap 1 tahun 2 kali saya melakukan aksi lingkungan untuk terjun langsung ke desa. Nah, dari sana saya baru tahu dari warga di sana gitu ya bahwa ternyata ada usaha untuk mengubah sampah menjadi cuan. Kemudian saya coba mengobrolkannya gitu ya dengan ayah saya yang memang sudah lama terjun ke bisnis. Lalu dari sana saya berusaha gitu ya untuk mencari tahu bagaimana sih usaha ini bisa dijalankan, karena sebetulnya usaha ini sudah lama ya dijalankan, lebih tepatnya dikenal sebagai usaha rongsek. Mungkin itu sih Kak untuk mengawalinya. Oke, baik. Ini berarti berawal dari latar belakang kamu mungkin begitu ya, yang ternyata adalah penerima beasiswa dari salah satu perusahaan swasta mungkin ya, ataupun juga banyak sekali yaitu dari Pertamina tentunya. Ini lalu bagaimana sampai akhirnya seorang Elisa begitu ya, ingin sekali dari mengelola sampah begitu sampai akhirnya tergerak untuk membuat suatu komunitas yaitu namanya Daur Tanggung ini. Bisa diceritakan sedikit Elisa? Oke, boleh Kak Lintang. Oke, mungkin sebenarnya daur tanggung ini kan mitra kita sebenarnya lebih banyak itu adalah pemulung ya. Pemulung daur tanggung sekarang kurang lebih ada 124 gitu yang sudah pernah menibang di kita dengan 30 pemulung yang aktif di tiap bulannya gitu. Nah, sebenarnya berlatar dari memang sebelumnya bapak saya adalah orang lapangan yang memang bergerak di ranah lapangan gitu ya. Jadi dari sana bapak saya bilang bahwa memang pemulung ini kan kita sering menanamkan stereotip jelek gitu, terus juga maling dan segala macam gitu ya. Nah, dari sana terus juga pemulung itu kadang kalau misalkan mereka menyetorkan sampahnya gitu ya, nah sampahnya itu sering dinilai tidak berharga. Jadi mereka bawa satu gerobak terus langsung dinilai ini 20.000 atau 30.000 gitu ya, yang mana tidak dikasih tahu nih edukasinya atau transparansinya. Nah, dari sana daur tanggung itu berupaya gitu ya. Sebenarnya awalnya daur tanggung adalah untuk pemulung ini gitu. Bagaimana kita menanamkan sampah tersebut menjadi transparansi dengan edukasi gitu. Jadi kita memberitahukan nih kepada pemulung beberapa jenis-jenis sampah dari non-organik yang harganya pasti berbeda-beda. Kurang lebih seperti itu sih Kak. Oke, baik. Ini apa yang membuat kamu ingin mengelola sampah non-organik begitu? Apa saja mungkin jenis-jenis sampahnya? Dan sampai akhirnya Elisa begitu ya melihat bahwa sampah ini bisa menjadi ladang cuan seperti itu. Oke, nah kalau misalkan yang membuat saya pengen untuk mengelola sampahnya gitu ya, mungkin karena saya
yang tadi balik lagi saya pernah jadi penerima dari beasiswa Hmm. Pertamina Foundation. Di sana kita concern banget terhadap lingkungan gitu ya. Nah, ternyata gitu ya beberapa sampah itu kan bisa didaur ulang. Jadi output dari daur ulang ini biasanya itu adalah Hmm. untuk pembentukan bahan baru. Contoh misalkan Oke. dari kertas gitu ya. Hmm. Kertas yang kita kan di daur ulang itu menerima sampah kertas. Nah, kertas ini nanti outputnya akan menjadi tambahan untuk bahan kertas baru gitu ya. Oke. Jadi dari bahan daur ulang ini sekitar 20 sampai 30% untuk menjadi bahan baru. Nah, Hmm. concernnya terhadap lingkungan tersebut, lalu juga tadi yang saya sebutkan kepada pemulung tersebut Hmm. gitu ya. Mungkin concern saya lebih kepada hal lingkungannya gitu. Jadi bagaimana, nah di samping itu saya mengetahui bahwa oh ternyata sampah ini Hmm. berharga gitu ya. Sampah tersebut bisa menjadi ladang penghasilan sampingan gitu. Contohnya salah satu pemulung di Daur Tanggung itu namanya Pak Elbi. Hmm. Kebetulan dia tuh pekerja swasta gitu. Nah, dari ketika pagi sampai sore dia bekerja, lalu malamnya sore sampai malamnya itu dia mulung gitu ya untuk mengumpulkan barang-barang bekas dari rumahnya sendiri ataupun yang ada di jalanan gitu. Nah, dari sana dia bisa mendapatkan sekitar seminggu sekali untuk nimbang itu bisa penghasilannya menjadi 1 juta sampai 1,5 juta. Nah, dari sana saya tahu bahwa oh ternyata usaha daur tanggung gitu Hmm. ya, mengubah sampah menjadi cuan itu bisa bisa dapat kepada semua golongan gitu ya, dari Hmm. pekerja maupun dari pemulung gitu. Hmm. Bagaimana kita transfer mindset yang tadinya sampah itu tidak berharga menjadi sampah itu sebagai ladang penghasilan juga gitu sih Kak. Oke, Lisa, menarik sekali. Tentunya kan tidak mudah ya untuk mengajak begitu ya para pemulung untuk meyakinkan bahwa dari sampah ini bisa menerima cuan yang begitu besar dari komunitas Anda yaitu Daur Tanggung ini. Bagaimana cara pendekatan Anda untuk mengajak para pemulung ini untuk bekerja sama dan bermitra bersama Anda, Lisa? Oke, terima kasih Kak Lintang pertanyaannya. Awal-awalnya itu mungkin karena Daur Tanggung ini modal benar-benar kita di 1 juta. Kita tuh saya Hmm. modal nekat sama dengan bapak saya dengan modal 1 juta waktu itu kita samperin pemulungnya langsung Kak. Jadi kita langsung edukasi pemulungnya. Ini biasanya nimbangnya di mana Pak? Ini Hmm. biasanya kalau misalkan nimbang berapa sih penghasilannya per hari? Kita mulai searching dari target marketnya terlebih dahulu gitu ya. Hmm. Kita samperin, kita ajak ngobrol, kita ajak ngopi, kita kasih tahu. Bahkan beberapa kali justru kita yang diajarkan sama pemulungnya langsung, oh ini barang-barang seperti ini laku, oh barang Hmm. seperti ini tidak laku gitu. Nah Hmm. dari sana kita mulai belajar dari jadi market daur tamu tuh awalnya dari mulut ke mulut gitu ya, Hmm. dari satu pemulung memberitahukan kepada pemulungnya lagi. Nah bedanya daur tanggung mungkin atau uniknya daur tanggung, kita tuh mengadakan transparansi dan edukasi. Maksudnya gimana? Jadi untuk edukasinya sendiri kita kasih tahu kepada pemulung jenis-jenis sampahnya nih. Jadi Hmm. pemulung sudah mengategorikan duluan sebelum nimbang ke daur tanggung. Jadi kita sediakan mereka itu karung gitu ya. Jadi nanti mereka Hmm. udah menyimpan karung, satu karung itu dengan satu jenis. Nah, transparansinya seperti apa? Hmm. Transparansinya kita tuh punya nota 2 rangkap. Jadi satu nanti dipegang sama daur tanggung, satunya lagi akan kami berikan kepada mitra kami. Jadi Hmm. dia tahu nih sampah yang ditimbang itu sampah apa aja, berapa kilo dan harganya berapa gitu Kak. Oke, ini yang menarik mungkin bagi para pemulung tentunya ya. Ini apa, benefit apa yang mereka terima? Apakah memang sebesar itu pendapatan dari sampah dan juga bisa mendapatkan penghasilan yang begitu banyak? Boleh di-spill mungkin kayak Lisa berapa banyak mungkin pendapatan yang diterima dari hasil menjual sampah atau mengumpulkan sampah ini? Oke, mungkin kalau misalkan dari segi pemulungnya ya Kak Hmm. Lintang ya. Kalau misalkan dari segi pemulungnya itu sekarang top 3 pemulung di Daur Taung itu ada yang namanya Pak Handoyono, terus ada Pak Kopran sama Pak Aldi. Itu mereka tuh rutin nimbang tiap hari di Daur Tanggung. Nah, untuk Pak Handoyono sendiri dia bisa menghasilkan sampah sekitar 50 sampai 62 kilo per hari. Gitu Hmm. dengan total penghasilan 100 sampai 200 ribu. Kalau Hmm. misalkan untuk pemulung mungkin itu pendapatan mereka sehari-hari gitu ya dengan mereka nyarinya gitu. Jadi dari pagi sampai malam gitu ataupun Hmm. ya dari pagi sampai sore. Nah, kalau misalkan yang tadi saya sebutkan gitu ya di luar pemulung kan Hmm. ada juga ya di luar pemulung itu ibu-ibu rumah tangga. Nah, ibu-ibu rumah tangga ini juga mereka mengumpulkan sampahnya biasanya tuh dijual ke daur tanggung sekitar 1 minggu atau 2 minggu Hmm. kemudian gitu ya. Dengan penghasilan itu total ya kalau ibu-ibu rumah tangga palingan sekitar 200 sampai 300 gitu karena tergantung juga barang yang dijualnya. Oke, baik.
Berarti ini bukan hanya pemulung tapi juga ibu-ibu rumah tangga yang mengumpulkan sampah juga dapat menukarkannya atau menjualnya kepada daur tanggung begitu ya. Sampai akhirnya mendapat penghasilan juga. Baik, ini Kak Elisa, lalu seperti apa kan Anda begitu ya sudah membuat daur tanggung ini begitu kan? Ini apakah ada tantangan selama Anda membangun ini dan juga mungkin apa pesan Anda itu melihat sekitar begitu ya yang banyak sampah ini yang Anda bisa lakukan begitu ya, khususnya bagi Anda generasi muda? Oke, mungkin untuk tantangannya sendiri itu adalah edukasinya ya. Kita Oke. harus sabar gitu untuk mengedukasi orang-orang untuk shifting mindset bagaimana orang-orang itu bisa mengubah mindsetnya, sampah yang tadinya masalah ternyata sampah itu bisa jadi berkah gitu ya untuk kita semua. Nah, di edukasinya kita lumayan agak sulit karena kita harus benar-benar mengedukasi satu persatu gitu ya dari jenis-jenis sampahnya. Contoh mungkin aku bisa bilang bahwa galon le mineral yang kita minum itu Oke. setiap hari itu bisa dijual dan itu bisa menghasilkan gitu ya. Jadi Hmm. mengedukasinya adalah contoh dari ibu-ibu rumah tangga yang ada di komplek aku itu, Bu, kalau misalkan habis beli galon le mineral itu bisa disimpan ya. Nanti kalau misalkan udah ada sampah-sampahnya bisa dijual gitu. Nah, terus nanti biasanya dari sana baru mereka ada kemauan untuk nanya lagi, oh barang yang laku itu apa aja Kak gitu, barang yang bernilai itu apa aja Kak. Nah, jadi tantangan terbesarnya mungkin di edukasi gitu, karena kita Oke. harus sabar menjelaskan satu persatu kepada semua customer kita, Kak. Oke, berarti tantangannya adalah di edukasi begitu ya, karena nggak semua mindset Betul. orang-orang ataupun masyarakat kita yang Betul. begitu aware dengan sampah. Baik, ini kamu juga Betul. sebagai Gen Z tentunya ya, kayak Elisa, ini pernah nggak sih ngerasa mungkin menyerah begitu ya, melihat tadi kamu juga mendapati tantangan ya, itu adalah susah untuk mengedukasi masyarakat sekitar mungkin, untuk aware dalam pengelolaan sampah. Ini apakah pernah mengalami rasa menyerah dan kesulitan apa, lalu apa yang membuat kamu ingin tergerak kembali begitu, mempertahankan daur tanggung ini? Oke, mungkin tantangan terberatnya ini dari saya personal atau dari saya pribadi. Kebetulan Daur Tanggung itu berdiri pada Desember tahun Hmm. 2024. Dan pada Mei tahun 2025, kebetulan Hmm. mama saya berpulang dipanggil Tuhan. Jadi pada saat itu saya merasa bahwa apa namanya titik down balik hidup saya karena gimana ya saya bisa menjalani ini lagi gitu dengan kondisi sudah tidak ada mama saya. Pada waktu itu ketika saya down, akhirnya dari situ bapak saya mengingatkan saya bahwa tujuan bisnis kamu itu apa, purpose kamu Hmm. apa, jadi harus fokus kepada purpose kamu. Dan saya menyadari bahwa purpose saya Oke. di Daur Tanggung itu adalah bagaimana tadi yang saya bilang Hmm. shifting mindset orang-orang karena ternyata bukan cuma dari pemulung, bahkan dari kita Hmm. sendiri teman-teman kuliah saya gitu, orang-orang sekitar itu Hmm. bagaimana jika semua orang itu aware terhadap jenis-jenis sampah? Bagaimana Oke. jika semua masyarakat di Indonesia paham bahwa sampah itu bernilai? Mungkin mereka nggak akan buang sampah itu Hmm. sembarangan ke jalan. Mungkin orang-orang bakalan Hmm. memilah sampah itu gitu. Jadinya lebih gampang untuk didaur ulang. Karena kan ketika kita mengirimnya ke pabrik, Hmm. biasanya itu sebelum didaur ulang itu akan dipilah lagi gitu. Dan bagaimana jika dari awalnya sendiri, dari akar rumputnya sendiri, masyarakat itu sudah paham jenis-jenis sampahnya, bagaimana milahnya Hmm. gitu, sehingga bisa apa ya bisa menghemat lingkungan juga terus juga bisa Hmm. menghasilkan biaya tambahan juga dari sana. Saya Hmm. menyadari bahwa oh ya purpose saya adalah ini, tujuan saya adalah ini, dan Hmm. bagaimana juga saya bisa menaikkan derajat para pemulung yang ada di Daur Tanggung gitu. Jadi Baik. dari sana saya menemukan kekuatan kembali untuk bangkit seperti itu Kak. Baik, Kak Elisa. Menurut kamu ini bisnis yang menjanjikan nggak sih mungkin di industri pengelolaan sampah ini untuk 5 tahun ke depan nih sebagai Gen Z tentunya apakah ini bisnis yang menjanjikan dan juga mendapatkan cuan yang banyak tentunya untuk memberdayakan masyarakat sekitar? Oke, menurut saya ini bisnisnya sangat menjanjikan ya Kak, karena kan kebetulan dari pemerintah sendiri, sedengar saya, mereka juga lagi merencanakan bagaimana untuk mengubah sampah menjadi energi, dan itu Hmm. sudah diberlakukan di negara-negara di luar Indonesia gitu ya. Dan saya berharap apa Indonesia bisa melakukan hal yang sama gitu. Jadi bagaimana kita bisa mengubah Indonesia menjadi lebih baik dengan pengelolaan sampah yang lebih baik gitu karena biasanya sampah itu baik lagi sampah itu selalu dipandang oleh semua orang itu adalah masalah
gitu. Nah, bagaimana jika tadi saya bilang sampah itu bisa menjadi berkah gitu. Jadi orang-orang sudah aware untuk pemilahan sendiri, terus juga nantinya dari mereka ternyata dapat cuan gitu. Jadi kan mereka akan lebih semangat ya untuk mengumpulkan sampahnya kembali. Oh ternyata kalau misalkan aku ngumpulin buku-buku bekas yang memang udah nggak kepake, udah rusak gitu, atau bekas-bekas peringan, itu ternyata bisa bernilai uang gitu. Nah dari sana kan mereka jadi aware gitu ya, tadi sampahnya mungkin dibuang gitu aja. Jadi mereka simpen dan mereka karena mereka tahu itu akan mendapatkan keuntungan atau cuan gitu dari sana. Jadi menurut saya ini bisnis yang sangat menjanjikan dan kedepannya itu bisa membuat nggak cuma apa ya, nggak cuma dari ranah lingkungan tapi bisa juga dari ranah perekonomian. Baik, luar biasa sekali Kak Elisa. Tentunya harapan yang digaungkan dari Kak Elisa dan juga teman-teman, tentunya dengan purpose yang begitu bijaksana untuk pengelolaan sampah di Indonesia ini semakin baik tentunya, dan juga meningkatkan pemberdayaan masyarakat ini dapat diteruskan dan dikembangkan ya. Dan juga kita tunggu kegiatan-kegiatan dari Daur Tanggung berikutnya mungkin yang bisa nanti mengekspresikan atau juga menjadi inspirasi bagi teman-teman Gen Z di luar sana. Baik, terima kasih Kak Elisa sudah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Sangat inspiratif sekali diskusi kita hari ini. Baik, sampai jumpa. Selamat kembali beraktivitas. Pemirsa, Kementerian Sosial temukan 2.708 pegawai di lingkungan Kementerian Sosial yang hadir tanpa keterangan pada hari pertama masuk kerja setelah libur Lebaran. Informasinya sesaat lagi, tetap di Halo Indonesia.